Gitu. Dulu ngapain aja dulu? Ya nggak ngapa-ngapain. Makanya saya nggak dapat apa-apa. Ya di rumah aja. Gitu. Ya, kalau di sini kan saya ngapa-ngapain, makanya dapat apa? Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mitra muslim dan juga para penonton podcast YouTube Suara Muslim TV. Kita kembali berjumpa di SM Talk, inspirasi, edukasi dan juga tentunya banyak hiburan untuk Anda yang kami hadirkan selama kurang lebih 1 jam. Dan pagi hari ini saya Muhammad Nasir yang menemani Anda setelah kita terakhir berjumpa di podcast bersama Ustadz Rifhan Halili ya. Dan alhamdulillah pada waktu itu banyak yang nonton, banyak yang komentar, juga mendapatkan energi positif dari YouTube Suara Muslim TV. Nah, bagi yang belum subscribe, bagi yang udah nonton atau mungkin bahkan belum tahu nih Suara Muslim ternyata punya YouTube yang sangat inspiratif, silahkan Anda bisa berkunjung ke YouTube Suara Muslim TV dan juga subscribe, kemudian like, dan tentunya untuk yang hari ini jangan lupa untuk komentar yang terbaik yang Anda hadirkan. Di usia berapa kalian tahu mitra muslim kalau seorang muslim itu punya kru yang suka naik-naik tower? Nah, karena konon katanya naik tower itu adalah salah satu hobinya dia. Bahkan lebih senang naik tower dibanding dengan naik ke rumah sendiri. Benarkah seperti itu? Nanti kita konfirmasi ke tamu kita atau tamu saya pagi hari ini. Yang akan berbagi tentang apa aja katanya. Yang penting nggak yang berat-berat. Karena kalau berat itu keberatan, soalnya tubuhnya itu udah nggak kuat menahan berat ya. Cukup berat masalah kehidupan saja, jangan ditambah berat-berat pertanyaan dari host pagi hari ini. Baik, saya akan mengenalkan tamu kita, Desta Prayoga. Bener Desta? Bukan. Bukan. Siapa ini? Saya Yoga. Oh, Yoga. Iya. Oke. Yoga itu yang dulu panggilan Yoga itu panggilan pada saat SMP. Oh, SMP. Iya, teman-teman. Waktu SD panggilannya apa? Kerdil. Kerdil? Karena dulu saya SD kecil. Oh, sekarang masih kecil kayaknya? Iya, sama makanya. Makanya pada saat saya di kampung itu tetap ada yang Del gitu, Kerdil. Jadi panggilan Kerdil. Oh, nanti gitu. panggilan Terus gitu waktu ya. masuk SMP udah jadi. Iya, sudah beda. Karena kan nggak ada teman kampung di situ. Oh, beda. Nanti panggilannya ya agak lebih bagus. Waktu ya. SMK apa panggilannya? Bos kecil. Bos kecil. Iya. Oh, karena jadi bos. Bos apa tuh? Bos tambak atau bos? Ya itu masa lalu aja lah, bukan bos yang sebenarnya sih. Bukan bos. Tapi emang saya kecil dulu. Bukan bos mengedar kan? Jangan dong, jangan dibahas itu. Mengedar kebaikan maksudnya gitu ya. Oke. Kemudian waktu di radio kerja itu namanya berubah, jadi Yoga menjadi Harry. Ya. Kenapa berubah tuh jadi dari Yoga menjadi Harry? Ya mungkin umumnya di sini kan panggilnya Harry gitu. Karena biasanya panggilnya itu nama depan. Ya, Oke. Tapi Anda nggak merasa risih waktu dipanggil Desta itu? Ya enggak ada masalah karena kan saya menganggap itu ya biasa aja. Emang mirip nggak sih sama Desta? Enggak tahu ya. Coba mitra muslim dilihat ya. Coba dilihat ini yang mirip mana? Desta nggak sih sebenarnya beliau ini? Sini. Enggak ya. Kemarin saya posting Ya. posting Mas Heri di medsos saya, terus ada yang komentar bener-bener mirip Desta katanya. Gimana rasanya dimirip-miripkan sama public figure seperti itu? Enggak apa-apa, mungkin sebagai anu aja ya nanti pengingat pada saat ada di jalan, pada ketemu siapa, oh ini miripnya dia, ya gitu aja. Rasanya gimana kalau dimirip-miripkan? Iya biasa aja, enggak ada yang apa ya, wow gitu kan, Nggak biasa ada yang wow iya. gitu Iya. ya. Jadi lebih senang misalnya dimiripkan dengan Vincent. Oh enggak, jauh dong. Oh, jauh lagi. Iya. Oke, dan Mas Heri Prayoga, mitra muslim tamu hari ini podcast ya, memberikan inspirasi. Tadi saya sempat memperkenalkan suka naik tower ya. Tower kita ini tingginya berapa Mas Heri? Tower 80, sebelum saya mulai ya. Oke. Saya punya pantun Bismillah. cinta. Oh, pantun. Tapi kita mau bismillah dulu ya. Beneran. Beli vakum, bayarnya di kasir. Assalamualaikum Mas Nasir. Oke. Ya. Beli vakum, duitnya carry. Ya. Assalamualaikum Mas Heri. Wah, cakep. Waalaikumsalam. Mantap. Gimana? Ya. Tadi pada saat jenengan pembukaan tadi kan, sebelum saya kan ada Ustadz Rifhan. Ya, itu banyak yang nonton. Ya. Nanti saya khawatir ini tidak banyak yang nonton. Makanya aduh, aku aja kalau jenengan ngomong gitu, aduh ini jadi masalah ini. Ini harus masalah ini. Nanti yang nonton anaknya. Ini masalah ini, masalah Anaknya awal. ada 3 kan?
3 Terus alhamdulillah. sudah 3 orang yang nonton kita nanti. Ya nggak apa-apa lah. Penting ada yang nonton itu. Iya. Oke, gimana? Berapa tuh tinggi tower Suara Muslim? Tower Suara Muslim itu 86 meter. 86 meter. Iya, betul. Jadi kalau naikin 86 meter tuh perlu waktu berapa menit? Atau nggak sampai 1 menit nyampe atas? Ya, anu ya. Kalau aku manjat tower ya. Saya paling tinggi berapa? 40-an 40 meter. di Lumajang. Kalau saya sini belum anu saya. Belum sampai ke puncak ke atasnya? Belum, ya Lumajang sampai. Enggak, yang di sini, yang sini. Belum. Oh, sebelum. Jadi Iya. kalau yang di sini sampai Tengah-tengah aja, ya 40-an itu. tengah-tengah berarti sekitar 40 meter Iya, ya? itu. Jadi naik ke Karena gini, kenapa? Pada saat itu kan ada trouble apa ya? Antena STL atau apa itu. Saya naik tapi dilarang sama bosnya. Gak usah nyelok liane aja kan. Ya aku turun. jadi digantiin sama siapa? Ya anu tukang aslinya. Kalau saya kan tukang abal-abal. Oh, kalau Iya. sampean tukang malam. Iya kayak makanya tukang abal-abal. Mudono ya model saya kan diabal-abal kan saya. Iya. Itu. Tapi Mas Heri waktu naik itu 40 meter tuh gemeteran nggak? Ya awalnya memang gemeter karena kan ada angin dan segala macam. Saya khawatir kan Iya. dengan beban ringan nanti. Dengan tubuh yang Iya betul. takutnya nanti kena angin terus terbang ya. Nah makanya itu kayak layang-layang dari sini. Iya. Tapi udah sering naik juga ya? Ya seringnya di Lumajang. Oh, di Lumajang. Iya. Lumajang itu juga tingginya sama 80 meter. Enggak, ya itu 40 itu. Oh, 40 meter. Iya nggak terlalu tinggi. Oke. Biasanya Mas Heri kalau naik ke Tower Radio Suara Muslim ini kalau ada apa aja? Ya jelas pertama ada kebutuhan karena maintenance trouble. Maintenance. Iya, Oh, itu. kita berkala maintenance-nya ya radio. Ya Oke. setengah 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Kemudian apa lagi naik itu? Ya dalam rangka ya menghilangkan kejenuhan ya. Oh, menghilangkan Iya. kejenuhan. Kalau di sini kan ada nama Kusnul ya. Ya, dia kan oke. Kusnul itu back office ya Mitra Muslim Iya. di apa namanya timnya traffic. Iya. Marketing. Dia kan senengnya naik-naik ke puncak gunung. Naik-naik ke puncak gunung. Saya kan naik-naik ke puncak tower. Tower. Sensasinya sama nggak naik ke puncak gunung, healing ke gunung dengan healing Beda. ke tower? Tower kan dia kan lurus ke atas. Kalau gunung kan bisa ke sini. Beda. Rasanya apa naik ke sana itu? Kemana? Ke tower. Ke sana. Ya ada kepuasan gitu ya itu. Sang macangkruk tengok-tengok lihat apa itu aja. Bisa sambil ngopi juga nggak di atas? Nah itu masalahnya di situ. Nggak bisa ya? Kalau bisa buat itu bawa kompor sekalian nggak apa-apa. Oh, kalau saya saran nih Mas Heri ya, kalau mau naik ke atas itu bawa tumbler. Ini kan tumblernya tahan panas sampai 8 jam. Iya. Ini dari Suara Muslim ya. Jadi bawa aja tumblernya, kemudian nanti habis itu ngopinya di atas. Wah, jadi cocok kalau orang itu. ngopinya ke kafe, kedai, Mas Heri ngopinya di Tower. Ada tower itu yang pertengahan itu namanya bordes itu. Bisa buat cangkruan. Kalau dia tahan panas di atas, kalau saya nggak tahan panas, saya turun nanti. Dapatnya di situ kan. Sore-sore aja. Nggak sore-sore. sinkron. Iya sama. Oh, sama. Sore. Besinya kan habis kena panas itu. Mas Heri, kalau orang biasanya, kalau saya lihat dari tim PLN gitu ya, kalau mau naik ke tiang dan sebagainya itu kan lengkap kan perlengkapan. Oh iya, safety. Kalau Mas Heri waktu naik ke atas juga pakai perlengkapan nggak? Saya yang jelas berdoa ya. Karena perlengkapannya di situ. Baik. Doa, ikhtiarnya. Yang jelas pakai sabuk, nggak tahu Pak, sabuk. Sabuk buat Ya, yang jadi kalau pengaman, misalnya iya. jatuh masih bisa Ya ada penahannya. tarik gitu ya. Oke. Oke, intinya memang harus tetap safety ya. Iya. Jadi bukan cuma healing tadi, Iya. biar nggak bosan terus naik ke tower gitu ya. Iya. Oke, baik, Mas Heri tadi suka pantun ya. Kalau suka pantun kan biasanya itu juga kosakatanya banyak tuh. Nah, ini ada tantangan nih dari produser ya. Temanya adalah melanjutkan. Lanjutkan Gan gitu ya. Boleh dilanjutkan dengan kata-kata apa kreasi Mas Heri, silahkan, boleh. Contohnya gini, gaya boleh lugu tapi skill boleh diadu. Nah terus? Kan tadi cuman gaya boleh lugu tapi skill titik-titik boleh diadu. Nah, Mas Heri lanjutin. Habis ini saya lempar satu kata, Mas Heri Lanjutannya apa? Lanjutin terserah. Oh. Siap ya? Iya, Kalau nggak bisa nanti minum kopi. Ya siap. Kembung Seneng kan kopi kembung ya. Ini kopi rempah ya? Apa? Ini kopi hitam black coffee atau kopi rempah? Korem. Korem apa? Kopi rempah. Oh, kopi rempah. Korem. Ada singkatan baru ya, korem, kopi rempah. Ya. Oke. Rempahnya dari kapulaga,
Jahe biasanya gitu ya kan? Ya, betul. Oke. Oke, kita masuk ke gamesnya yang pertama ya. Apa itu? Nggak perlu berkelas, yang penting Jadi tukang las. tampang boleh cupu, tapi otak Ojo sampai menggerutu. Nah. jika tidak bisa membantu setidaknya Ngomel-ngomel. harusnya UU gitu. Oh gitu. Oh ya ya, sorry. Oke, kita ulang ya. Sorry ya. Oke. Jika tidak bisa membantu setidaknya Bisa tidak sakit untu. oke. Ya. Jika tidak bisa mandiri setidaknya Bisa berdiri sendiri. yang dilihat karyanya bukan Bukan kerja nyatanya. Boleh kan ya? boleh. Oh, iya. Kurangi sensasi, Perbanyak gengsi. Oh. Kurangi sensasi, berbanyak gengsi. Iya. Oke, jadi kalau banyak gengsi nggak ada prestasi juga dong. Boleh? Boleh ya. Kemudian nggak perlu mewah, yang penting Pinggir omai sawah. Pinggir sawah maksudnya gitu loh. nggak perlu mewah, yang penting berkah. Gitu. Oh. Lo kan nggak harus seperti Dia itu nggak kan? seperti itu. Iya, emang, betul. benar. Karena Nama juga meneruskan kan ya, ya, bisa ini kata. imajinasi dari Iya. Mas Heri ya. Iya, maksudnya. kata-kata. Pilih yang pertama atau yang kedua? Oh gitu. Nah, lebih mending listrik yang mati atau air yang mati? Di radio, Air ya. mati ki gimana maksudnya? PDA ya air mesin Sanyo. kita ya. Oh gitu ya. Pilih mana? Pilih apa? Pilih list PLN mati. Nah, atau listrik atau airnya yang mati? Oh PLN. Listrik. Oh, pilih listrik. Iya. Oke, kenapa? Karena kan air kan masih ada tandon itu. Dia masih menyimpan Nah, kalau simpanan. listrik kan otomatis kita Iya, nggak bisa. siaran, ya. Dia nggak ada tempat penyimpanan listriknya. Betul. Oke. Pilih dimarahi atau pilih ditraktir? Ditraktir. Biasanya ditraktir setelah dimarahi ya. Itu. Poinnya di situ. Poinnya di situ. Oke, pilih pantai apa gunung? Pantai. Pantai. Kenapa? Berenang, seneng berenang. Oh, suka berenang. Iya. Oke, tapi tidak berenang di air keruh kan? Kadang juga suka ke gunung. Suka ke gunung karena Berenang di gunung. berenang di gunung. Ya. Oke. Di rumah tapi. Ada danaunya. Enggak, hah? Ada danaunya di Enggak gunung. tahu ya. Ada danau enggak? Berenangnya di rumah. Oke. Suka dengan orang yang cerewet atau orang yang pendiam? Cerewet. Karena saya orangnya pendiam. Oh. Jadi biar klop gitu ya. Yes. Soalnya kalau sama-sama pendiam berarti akhirnya Iya, yes, akhirnya main HP, nang warkop, Akhirnya cangkruan main HP. Mulai sih. berarti istri Mas Heri cerewet. Ya. Iya hanya. Pilih ngopi atau sepedaan? Sepedaan terus ngopi. Boleh dua-duanya Nggak bisa sambil sepeda, nggak bisa ngopi kan? Sambil Oh sepeda, ya, masa setelah ngopi? sepedaan terus ngopi. Tapi yang paling Salah satu. penting mana? Sepedaan. Paling disuka? Sepedaan. Atau sepedaan. Iya. Jadi milih sepedaan daripada ngopi. Ya. Oh, oke. Pilih kopi apa susu? Nah ini. Nggak bisa di mix ya. Nggak bisa di-mix. Kopi susu gitu nggak ada. Udah nggak terasa lagi kopi. Oh iya betul ya. Kopi dong. Kopi ya. Iya. Mas Heri suka bertemu dengan seorang muslim, mitra muslim nggak? Suka maksudnya? Sering ketemu dengan pendengar seorang muslim nggak? Oh enggak. Oh nggak? Enggak. Tapi pernah ada yang nemuin Mas Heri? Enggak tahu saya. Kalau di sini tuh kan. Oh, pas di sini. Iya. Oke. Biasanya kalau pas di sini ketemu tuh nanya apa dia ke Mas Heri? Nanya. Biasanya kebanyakan memang beli apa? Madu apa sih? Oh, di toko seorang muslim. Ya, Oke, toko gitu seorang kan muslim. pendengar kan ya. Toko Iya, seorang muslim. menyapa. Biasanya kalau ketemu Mas Heri di apa nanya apa terus dijawab apa sama Mas Heri? Iya dia nanya, Mas mau beli madu? Sebentar Pak, saya panggilkan mbaknya yang jaga toko kan gitu. Iya. Itu aja ya. Iya. Nggak diajak ngobrol atau apa gitu. Ya ngobrol dari mana bapaknya, kemana, buat apa. Mas Heri ini mitra muslim gabung sih sejak awal ya, sejak towernya belum ada udah di sini ya. Bukan, tahun 2010 ya. 2010. Karena kan sebelum saya itu ada namanya Gogot namanya. Oh, siapa itu? Bahkan sebelum suara muslim ada. Iya, setelah Pak Kohar. Oh, setelah Ada Pak Gogot namanya, teknisi dulu. Teknisi, oke. Sebelum Mas Heri masuk gabung jadi teknisi. Karena kan saya masih gabung di Gri Al-Quran. Negeri Al-Quran. Ya. Oke. Dan ketika di teknisi dari awal sejak 2010 sampai sekarang 2020
22, jadi 12 tahun itu teknisi terus menerus ya? Iya. Nggak bosan? Ketemu sama mixer, kemudian listrik, tadi kemudian tower. Dikatakan bosan sih enggak ya, karena kan saya berjumpa dengan apa ya, makhluk mati ya saya lihat. Nggak bisa diajak bicara, ngomong. Jadi dia kalau kita marahin dia diam aja. Oh, jadi semua saya sering marah ke Iya, gila bos sih kayak dia diam aja, nggak tahu ya wes. Kalau ngalahin ke orang kan ada Iya, lu nanti dilawan saya. ada akibat, Iya. ada efeknya ya. Iya, betul. Tapi kalau saya lihat nih Mitra Muslim ya, Mas Heri kayaknya jarang marah deh ya. Meskipun marah tuh mungkin dia ngedumel sendiri, ngerutu sendiri gitu. Ya itu. Jadi karena- ngerutunya kalau marah itu ngerutunya ke mixer. Iya, ke alat-alat itu. Alat-alat ke apa namanya headphone gitu Iya. ya, ke mic gitu ya. Oke. Heeh. Paling marah itu pernah nggak di selama 12 tahun di sini paling marah pernah nggak? Enggak pernah saya kayaknya. Nggak pernah. Iya. Ya itu tadi saya kan orangnya kan jarang ngomong terus mendiam kan itu kan. Ya wes sudah, kalau nggak aneh ya wes. Nggak cocok ya sudah. Diam aja, nggak usah di. Jadi kalau marah itu kenapa kalau marah itu biasanya? Satu kadang apa ya, ya nggak cocok ya kadang, Nggak cocok. nggak sesuai, terus kan kadang kalau ada trouble kadang kalau terlalu lama terus penanganannya nggak bisa itu kan biasanya rada pusing maksudnya. Sampai ketiduran. Terus ada yang lain tanya, ya apa iki apa ngene, kita tambah pusing. Oh. Kita itu sedang berpikir, si meneng aja. Tapi sampai mikirin sambil tidur. Coba kan mikirin kita sambil tidur kan? Ya itu masalah, biarkan saya diam tidur ya, terserah Jadi saya. nyari inspirasi Iya, gitu ya. Kalau kan nanti ketemu tuh diri, oh iya gini, mari kan. Tapi kan orang-orang sekitar nggak bisa lama, harus cepat. Apalagi Iya, mintanya seperti itu. media kan perlu cepat. Ini ada masalah trouble harus segera diperbaiki. Betul. Nah, Mas Heri ketika ketemu orang yang ini nanya lagi kapan itu jadi Ya tak diemin jadi aja, marah gitu ya? tak biarkan. Ya biarkan dia ngomong sendiri, nah tadi kan. Heeh. Iya tak biarkan aja. Tapi sampai pernah marah nggak sih sebenarnya? Enggak, Nggak pernah marah? enggak. Paling ngedumel di belakang. Ngedumel di belakang. Iya. Nggak langsung ke orangnya ngedumel gitu. Iya, enggak. Biasanya di depan tembok. Enak kan dia nggak bisa marah, kan lebih nyantai kan. Oh ya sudah selesai. Kalau di rumah anak sama istri gitu, mungkin kan ada anak yang bandel Oh iya, atau mungkin oh iya itu wajar. oh gitu ya. Iya, nggak cocok dengan perilakunya ya kita sampaikan aja. Tapi marahnya gimana itu? Marah yang dengan ngedumel juga atau? Oh enggak, lebih banyak ibunya yang paling paling sering. Jadi nggak sampai menggetarkan ya Enggak. ruangan. Kalau saya biasanya pada saat terakhir, ibunya saya udah nggak ngatasi, tak ngomong ayahmu ya sudah, mulai Oh, jadi udah nggak berani nih sama iya, ayahnya gitu. persiapan ya udah. Jadi meskipun diem, tapi kalau sekali bergerak apa? Mematikan. Iya. Diam saya memantau. Oh, mantap. Bergerak harus bisa bikin kacau. Diam saya memantau, bergerak harus bisa bikin kacau. Wah itu harus Jadi dikacaukan. wajar kalau Mas Heri selama ini jarang gerak ya. Iya. Kalau dia udah gerak itu bisa bikin kacau. Iya iya betul. Boleh diminum ya? Boleh. Harusnya kalau kalah tadi belum minum itu. Kan tadi nggak kalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi selama 12 tahun kita lihatnya hampir jarang marah gitu ya. Tapi Iya. cuma kalau marah itu gedumelnya ke barang-barang mati Iya, gitu ya. karena kan iya. Selama 12 tahun itu ada yang paling mengubah hidup Mas Heri nggak selama di Suara Muslim ini? Oh, TikTok mengubah hidup gitu ya? Maksudnya Transformer. selama di Suara Muslim dapat apa yang menyebabkan ada perubahan dalam. Soalnya kalau body ya, ini bukan body shaming ya. Iya. Nanti bisa dilihat nih Mitra Muslim. Saya punya foto Mas Heri Dari awal. dari 2008 kayaknya dengan Ustadz Huda. Ini foto mereka Tadi berdua. fotonya. Nah, kita lihat fotonya ini ya. Itu 2008, kemudian di tahun 2020 itu Mas Heri itu bodinya tetap sama. Ustadz Huda itu berkembang ya. Iya. Dia bodinya tetap sama. Maksudnya perkembangan tuh yang didapat di Suara Muslim ini ada nggak mungkin yang ternyata setelah di Suara Muslim saya dapat Banyak sekali manfaatnya. Saya kenal orang-orang baik. Banyak orang soleh, soleha. Minimal perilaku saya bisa menyentuh mereka. Dapat ilmunya dari mereka. Beliau-beliau ini semuanya luar biasa. Terus apa? Itu yang tidak saya dapatkan tentu di pada saat saya dulu di rumah. Gitu. Dulu ngapain aja dulu? Ya nggak ngapa-ngapain. Makanya saya nggak dapat apa-apa. Ya di rumah aja. Gitu.
Ya, kalau di sini kan saya ngapain, makanya saya dapatin, dapat apa? Ya, sudah. Sebelum di Radio Suara Muslim, Mas Heri di Gereja Quran. Di Gereja Quran itu juga membaca dan menghafal Al-Quran. Ya. Itu yang sampai ada keinginan buat menghafal Al-Quran itu siapa yang motivasi? Dulu saya sebelum di Gereja Al-Quran kan ada rumah Al-Quran di Delta Tama itu kan. Iya. Nah, sebelum ada rumah Al-Quran itu sampai saya urut sampai belakang ya. Iya, iya. Itu kan awalnya saya kerja. Sampai kecil TK nggak? boleh. Itu kan saya ikut kerja di Pak Irwit itu kan. Oke. Pak Irwit. Setelah gabung, memang pada saat saya gabung beliau itu sudah kayak itu menghafal di Mat Umar itu. Dari itu awalnya, terus lama-lama saya lihat, saya lihatnya. Memang beliau nggak ngajarkan. Maksudnya, ayo mel aku enggak. Ya, tapi saya lihat karena memang jarang-jarang ini saya melihat seperti ini kan, seperti itu. Ada orang bos besar sudah berkeluarga tapi cek semangat maksudnya. Mas Heri waktu itu masih belum berkeluarga, masih? Saya belum. Oh, belum, oke. Masih cek dablek ya istilahnya. Tapi sudah gabung dengan Irwit itu. Ini merasa kayak ini kok udah punya anak, sudah masuk. Iya, itu semangat itu. Ya. Tuh, terus ada rumah Al-Quran. Terus adalah Ustadz Huda, Ustadz Mas Yuda, Ustadz Aris, terus barang siapa? Ustadz Zarkasi barang yang dari Madura itu ngumpul di situ semuanya. Nah di situ saya sering ikut tidur dengan beliau itu. Pertama ya ikut tidur itu tidur pulang makanan barang itu ya tiap hari. Jadi kerjanya kan cuma tidur makan. Iya di kayak di rumah Al-Quran itu membantu karena saya kan kerja ikut Pak Irwit. Kalau yang rumah Quran kan beliau-beliaunya yang ngajarkan itu. Jadi kerja sama Pak Irwit makannya di rumah Quran. Ya, karena kan memang dijatakan sama ibu-ibu itu. Dari situ saya mulai mulai ikut ngaji, alif bata, barang itu. Dari alif bata. Iya, alif bata. Memang dulu waktu kecil nggak belajar ngaji atau? Kalau kecil waktu ngaji, itu wajar, ya kan? Itu. Tapi udah lupa. Sudah lupa, banyak soalnya, banyak bolongnya. Kok bisa lupa dari kecil belajar sampai kemudian itu? Iya itu nggak sering-sering diulang-ulang itu. Jadi kan sering bolong terus akhirnya kena main-main kemana gitu. Akhirnya belajarlah di ya, rumah Quran tadi itu. Itu dulu yang ngajari Ustadz Mudawi juga langsung. Ustadz Mudawi. Ya. Kemudian ketika rumah Quran itu berubah jadi Gereja Al-Quran, juga masih tetap belajar dan ngaji di situ. Ya itu mulai menghafal. Mas Heri juga ikut wisuda Gereja Al-Quran di tiap tahunnya ya? Masya Allah. Terakhir itu yang berapa ya? Yang 5 ya di DBL itu ya. Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi tahun berapa lupa saya itu. Iya. Dulu ada masanya Mas Ali yang OB-nya itu ya. OB-nya Suara Muslim. Iya, Mas Ali juga. Barengan itu. Bareng. Ya, terus beliaunya jadi guru di Gereja Al-Quran kan ya. Iya. Saya tetap jadi cupu di sini. Beliau jadi guru, saya jadi cupu. Tapi sama udah suhu kan? Hah? Sudah suhu tapi kan? Enggak lah, siapa yang mau? Suhunya berapa derajat sekarang? Enggak tahu, saya lihat aja AC-nya berapa itu. Tapi semangat untuk menghafal Al-Quran itu kenapa kemudian Mas? Maksudnya kan sebagian orang karena kerja, kesibukan, akhirnya menghafal Al-Quran itu jadi terbengkalai. Saya sih prinsipnya sederhana ya, pada saat dulu ikut kajian itu. Kan ada keutamaan ya, menghafal Al-Quran atau membaca itu. Salah satunya itu, bagaimana nanti pada saat di akhirat itu ada mahkota yang dimandikan ke orang tua kan gitu. Yaitu kalau kita sekarang di dunia aja bersemangat untuk menggembirakan orang tua kayak hadiah atau apa, tapi bagaimana pada saat kita kasih surprise itu ya di akhirat itu seperti itu. Saya kan sering lihat tuh Mas Heri ketika di ruangannya atau mungkin di siang-siang di sela-sela habis makan atau sebelum makan juga ngaji itu menghafal atau mungkin mengulang hafalan atau mungkin hafalan baru ya. Itu nggak takut dibilang riya sama orang-orang. Mungkin awalnya ada di dalam hati terkesan, sing liyane gak ngaji kok ngaji dhewe kan ngono kan yo. Kayak ya enggak apa-apa, mungkin awal-awal akan ada rasa-rasa seperti itu. Kalau kita terbiasa, ya sudah jadi terbiasa. Ya minimal ya saya lakukan apa yang bisa saya lakukan yang baik gitu. Jadi bisa mempengaruhi orang lain. Ya, kalaupun ya
kalaupun dicontoh ya alhamdulillah saya dapat mungkin porsi Tapi paham. udah merasa jadi contoh nggak buat orang lain? Enggak, belum. Oh, belum. Belum cukup Oke, dong. Iya. Belum jadi contoh ya. Belum. Jadi harus ditingkatkan lagi Karena dong. kan masih banyak guru-guru yang Mm-mm. ilmunya lebih. Ya artinya kan Desta nggak menghafal Al-Quran, sampean menghafal Al-Quran. Loh, mah ini Jadi sudah lebih baik dari Desta kan ya? Enggak, oke. Enggak, Eh, Desta. artinya setiap hari memang harus mewajibkan diri untuk membaca Al-Quran meskipun di tempat kerja. Iya. Menghafal juga. Saya terakhir mempunyai tekad itu apa ya? Pada saat pandemi. Hmm. Itu kalau dulu kan saya jarang ya sampai menghatamkan atau ke tilawah ya sampai murojaah itu. Kalau murojaah kan mengulang yang hafalan yang ada. Itu ke tilawah. Pandemi kan kita WFH di rumah, terus ada banyak waktu luang, terus ngapain ya? Oh ya wis gitu. Alhamdulillah. Nggak naik tower di rumah? Enggak ada tawarnya. Enggak ada. Iya. Tak pikir tadi kena bosan di rumah naik tower juga kayak tadi di studio. Enggak mau naik ke tetangga, apa mangganya tetangga pun enggak ada juga. Iya, karena belum berbuah kan. Iya waktu betul, itu. nanti kasihan. Iya. Itu tekadnya dari situ. Habis itu kan pandemi nggak boleh lagi kita ke rumah orang kan. Ya harus, betul. apa namanya, Fokus di rumah. Social distancing. Ya. Oke. Itu Jadi harus. mangga siapa kemudian yang dinaikin? Hah? Mangga siapa yang dinaikin lalu? Mangga yang ada di rumah. Oh ya di rumah aja. Iya. Oke. Meskipun saya nggak punya pohon mangga. Mangga naik gitu ya. Iya, Oke. mangga. Mangga Mas. Mangga ya itu. Ya. Jadi semangat untuk menghafal Al-Quran itu memang didapatkan dari geria Al-Quran. Ya, betul. Bergabung dengan seorang Muslim, masih tetap semangat itu ada Ya, gitu ya. masih. Karena Mitra Muslim sebelum ada rame-rame one day one juice gitu ya, Ya. one week one juice itu masih sudah rutin ngaji di sela-sela kerja atau bahkan di ketika ada. Nah, ketika job, saya kan selain seorang Muslim kan juga kadang ada job lain yang seperti Event-event gitu ya. event ada sound system gitu, Ya, ya. macam-macam. Nah itu ketika bekerja dengan orang itu beda nggak ketika bekerja dengan seorang Muslim? Berbeda. Beda. Ya, apa yang paling beda itu? Ya satu dari pada saat di luar itu kan orang-orang ya beda ya karena kan dari pembiasaan ya pada saat kita di sini semua orangnya baik-baik gitu terus ibadahnya juga tepat waktu. Kalau di pada saat event ada acara itu ya sudah. Ya sudah Nggak apa? baik. Jadi mereka jadi nggak baik? Iya saya alhamdulillahnya nggak ikut arusnya. Saya kalau mereka ya saya izin dulu keluar wangi dulu. Anu tuh ngapain harusnya anu itu? Ya ke anu-anu. Ke anu-anuan. Enggak anu pada saat mungkin jamnya jam 12 ini waktunya dorek. Enggak tinggal. Sholat gitu ya. Iya. Meskipun orang-orang pada nggak Main sholat. asik dengan acaranya Dengan itu. acaranya, Iya, oke. nggak apa-apa. Jadi perbedaannya terasa banget gitu ya Terasa, ketika bekerja terasa. dengan seorang Muslim dan yang bukan di seorang Muslim. Iya. Ada mungkin klien yang paling disenangin nggak ketika bekerja di luar itu, yang sangat berkesan sama Mas Heri? Itu siapa? Sampai tutu sih itu. Oh, IO, wedding Iya. organizer. Iya. Klien atau mitra atau gimana? Itu serah. Yang bekerja sama dengan Mas Heri. Kalau klien saya suka di Alisat. Oh, Ali Resah. Acaranya di bawah, atasnya ada masjid. Pas Jadi itu. bisa langsung sholat. Pas ya. Kalau waktu zuhur selesai acaranya. Nggak harus selesai. Oh, nggak harus selesai. Biar tapi- mereka acara langsung, saya tetap tinggal. Tapi bisa sholat. Iya ya, bisa nah. ditinggal. Ya, enak di situ. Nah, itu dari segi tempat ya. Ya. Nah, kalau dari segi orang mungkin yang Orangnya itu kayak timnya Mas Tutus itu. Oh. Orang masih muda-muda semangat itu. Kerasa anunya, motivasi. Meskipun di situ saya tua sendiri. Nah, Yang lainnya kan muda-muda kan arah itu. Berapaan belasan itu berapa itu? jadi Mas Heri merasa lebih muda Iya, tapi- seperti mereka atau iya. merasa paling mengayomi atau gimana? Bukan mengayomi. Kalau saya sih tambah mengikuti. Mengikuti polanya mereka tadi nih. Guyon anu barang meskipun saya nggak tahu bahasanya gimana, beda kan ya. Jadi joget-joget, ikut-ikut Gimana? joget-joget. Saya nggak ikut kali Oh, nggak itu. ikut. Karena Mana sih? saya merasa saya sih udah tua. Oh, Ngapain tua. saya ikut? Iya, kalau mereka kan asik dengan memang aneh kan ya, beda. Tapi kalau diajak-ajak nggak mau ikut. Nggak mau saya. Buat konten gitu misalnya. Enggak dong. Nggak. Enggak. Nggak pernah kan saya? Ya. Masih sampai aja nggak pernah saya. Saya nggak pernah ngajak joget. Saya biasanya ngajak kontennya konten-konten quote ya, kata-kata. Mas Heri biasanya dapat nemu quote itu di mana sih? Kayak tadi ada quote-quote yang lucu-lucu ya, yang menarik gitu. Iya, kadang saya Misalnya lihat. tadi apa? Kopi rempah, Ya, korek. korem, Surem. susu rempah, Surem. Surem. Nah, itu dapat Itu kalau surem itu ada angkringan di angkringan. di desa saya itu luar biasa adanya Mas surem.
suruh rempah, terus apa lagi banyak kok. Tadi sebelum kita rekaman, sebelum kita di sini juga ada di balik bahagiamu ada orang yang susah. Ada orang susah. Iya. Dapat di mana juga gitu? Ya kebalikannya aja, ada bahagia ada susah kan gitu. Pikir sendiri. Iya kan pikiran aja, Bukan sederhana. di belakang truk biasanya gitu. Oh enggak. Di belakang truk biasanya ada kata-kata inspiratif kan? Oh iya, tapi jangan dilihat itu. Kenapa? Nanti pada saat dia ngerem kita nggak tahu. Jas ya. Bahaya itu. Karena truk biasanya ngerem mendadak. Ya bisa jadi. Secara perjalanan Mas Heri juga sering tugas ya, tugas ke luar kota, Lumajang, Tuban, atau makan mungkin ke Solo kadang-kadang. ke Singapura juga pernah kan? Iya pernah, alhamdulillah. Oh. Saya aja belum pernah ditugasin ke Singapura nih, Mas Heri Iya. pernah ditugasin ke Singapura. Ke umroh juga pernah kan? Nggak, alhamdulillah. Nah, Iya. itu juga berangkat dengan suara muslim ya? Nah, Alhamdulillah. dapat Sponsornya? door prize. Oh, door prize itu, Door prize. bukan sponsor. Ya kan sponsor iklan di sini. Nah, Terus door dari prize dari Suara Muslim. Suara Muslim Iya. waktu acara nggak ada acara apa-apa, urutan aja. Oh. Dulu Pak Kohar, ini ya. urutan berangkat ya. Ya, ya, Dari Pak betul. Kohar, Mas Heri, Oh, Mbak Yanti dulu. Mas Kohar, Mbak Yanti, Mas Heri. Iya. Ada habis itu Pak Agus ya, Ustaz Hasan Pak Agus. Ya, itu haji kalau Yang beliau lain berdua. dapat nih ya, oke. Nah, itu yang menggunakan pesawat ya. Kalau menggunakan mobil nyetir sendiri biasanya paling jauh kemana kalau tugas? Jakarta. Jakarta. Saya Jakarta, Banyuwangi. Dari timur ke barat. Pernah ya. Kadang ada nggak yang dalam sebulan itu beberapa kali harus keluar kota? Sebelum pandemi sering. Ya. Ada. Itu di anak sama istri di rumah gimana? Ya, nggak apa-apa. Karena kan memang kan tuntutan kerja. Nggak minta ikut gitu atau mungkin Oh, enggak. misalnya minta apa? Gitu. Nah, karena kan saya kerja bukan dalam rangka rekreasi. Karena kalau rekreasi naik tower, Nah itu. ya, bukan jalan-jalan ya. Bukan. Healingnya beda dong. Artinya kan gini, soalnya saya mikir gini, Mas Heri kadang keluar kota untuk tugas ya, Iya. tugas dari kantor. Tapi kemudian akhir pekan weekend juga sepedaan, itu kan bukan tugas dari kantor. Itu anak sama istrinya ngeluh nggak tuh ditinggal kayak gitu tuh? Waktunya, Waktunya. untuk keluarga. Atau ya aja santai Ya aja. wajar ya kalau ngeluh ya. Maksudnya harusnya ada poin-poin membagi tugasnya gitu. Tapi apa yang dilakukan kemudian agar mereka paham dengan kondisinya? Ya harus dibiasakan dulu. Oh iki lho aku ngene. Nah. Aku ngene. Tapi ojo terus-terusan ngono. Nah. Oh iya ya. Ngene yang ini tapi ojo ngono. Nah, itu. Keluar lagi ikutnya ya. Ya itu. Nah, begitu. Kalau itu kan istri, kalau anak gimana? Sama. Sama. Ngikuti akhirnya ngikuti ibunya. Ayo ya. Wae dolen kok pedaan ae ada. Nah, itu gimana tuh kalau gitu? Ya sudah, nanti tak belikan apa ya? Kayak senengannya kan jus jambu. Nanti tak belikan jamu. Oh ya wis. Jadi kalau ada pilihan milih sepeda atau milih nemenin anak, jadi milih sepeda. Ya kalau bisa dua-duanya. Bersepedaan sama nemenin anak. Itu. Tapi kan nggak bisa naik sepeda sampai bawa anak 3. Oh iya dong. Pakai keranjang. Sesek gitu kan ada orang jualan gitu biasanya kayak gitu. Gitu. Iya. Tapi sekarang di rumah anak yang satu kan sudah SMP kan itu. Iya. Udah mondok, yang jadian tinggal 2 di rumah. 2 sekarang. Yang Iya, pertama SMP, kemudian yang kedua usia berapa tuh? 9. 9 tahun, kemudian yang 4. Terakhir ketiga yang 4 tahun. Iya. Jadi sekarang di rumah yang 9 sama yang 4 tahun. Sama yang umur 38 ada ibunya. Ada 3 orang gitu. Ya. Istri? 9, ya. 9, 4 sama 38. Iya. Yang Anak keempat? Belum. belum. Ada rencana punya anak lagi? Rencana ya masih direncanakan. Masih dalam Dari pembahasan. takdir Tuhan ya. Iya. Pas terus. Waktu berangkat umroh itu Mas Heri apa yang dipikirkan ketika diberangkatkan oleh seorang muslim? Apa ya nggak nyangka ya. Ya kata orang kan bahagia gitu kan. Itu nggak nyangka kan bayarnya kan mahal terus
diberangkatkan ya alhamdulillah bisa melihat Mekah, Madinah, ke tanah suci, makam Nabi luar biasa. Ada doa khusus nggak waktu di sana itu buat seorang muslim atau Doa khusus, doanya umum. Oh iya. Gimana? Nggak bisa diulang itu nggak bisa diulang dan iya, ya? iya. Maksudnya nggak nyangka itu kayak nggak nyangka karena mungkin kondisi diri atau nggak nyangka? Iya, kondisi diri, terutama kondisi diri karena kan merasa masih banyak nih orang-orang yang layak kan. Masih secara ibadah mungkin beliau-beliau kan lebih bagus, sering sudah dari dari kecil atau apa kok. Tapi kan saya urutan tadi katanya Mas Heri emang dari awal di sini urutan. Nggak boleh rendah diri. Bukan rendah diri. Iya sih. Pertama kali waktu dikasih tahu Mas Heri yang berangkat umroh tuh gimana? Apa yang terpikir? Iya, aneh ya. Ya itu mang ya. Menangis tapi bahagia gitu. Menangis tapi bahagia. Iya. Terharu, wah. Terharu biru. Menangis pakai air mata kan? Iya, bukan pakai air gas mata. Bukan menangis tanpa air mata. Iya, itu repot itu. Bukan terluka tapi tak berdarah. Setelah nyampe ke sini, kemudian apa yang dipikirkan harus saya berikan nih ke suara muslim karena udah berangkatkan ke umroh apa gitu. Oleh-oleh jelas ya. Oleh-oleh. Apa yang diberikan ya paling tidak ya itu ya paling berat itu ya. Mungkin kita tidak bisa membalas dengan apapun karena secara keilmuan masih banyak. Karena kan suara muslim kan tahu kan ya secara program, secara kualitas harus kan keilmuannya kan bagus kan itu. Ya itu kalau bolehlah mungkin saya ambil dari sisi yang kecil. Apa ini kira-kira? Oh, saya membantu di sini aja gitu. Minimal loyalitas. Di secara waktu, tenaga, ya sudah. Semakin loyal. Ya, karena kan secara pikiran gak nututi istilahnya. Karena kan banyak orang yang pintar-pintar. Ya mungkin saya di sisi itu dah. Membantunya. Oke, ini games berikutnya untuk Mas Heri adalah merasa ya. Merasa diraba, apa? Kemudian dirasakan dan ditebak. Ini benda ini apa ya? Yang penting ini nggak ada surem ini, nggak ada susurempah ya. Yang pertama, oke, Mas Heri tangannya. Mana? Oke, diam tangannya. Oke, ya ini ambil Apa ya? satu. Oke. Itu apa? Bisa langsung ditebak atau kalau nggak tahu dirasakan. Kayak apa ya? Biji-bijian lah. Ya dimakan aja kalau nggak tahu, dimakan boleh. Itu makanan kok. Aman. Oh, coklat paling ya? Yang ya? Permen coklat. Permen coklat. Iya benar permen coklat. Oke. Tangannya mana tangannya? Oke, coba. Oke, apa ini? Bubuk. Bubuk apa? Bubuk apa? Nggak bisa kan apa? Jadi coba dulu. Dirasakan, Pak. Ya kan ya? Bumbu ini Indomie ya? Bukan teh, Asin. salah. Salah ya? Bumbu apa? Micin. Oh, mie. Oke, ini masih bumbu. Ya. Masih bumbu. Oke, tangannya mana? Boleh dirasakan berarti bumbu ya? Ya, boleh. Waduh. Masih bumbu tapi bukan micin. Oke. Iki apa rek? Aduh. Ayo. Apakah? Ketumbar tau apa ya? Lupa namanya tapi ingat rasanya. Iya, begitu. Asik ya. Pernah lihat bentuknya tapi lupa rasanya. Lupa rasanya. Ketumbar sih? Ketumbar. Hah? Ketumbar salah. Salah ya? Tetetet. Apa ini? Lada. Lada. Oh. Lada atau merica ya. Oh iya. Kalau di Banjar namanya, saya juga lupa namanya apa. Kayak apa ya? Nah ini nih. Lagi. Awas. Ini sih. Tangan. Yang biasa Anda temukan di depan selasar. Masih dirasakan juga ada? Boleh dirasakan. Oke. Sampai tetes terakhir juga boleh. Enak kan, Pak? Si mana sih? Kayaknya enak ini ya. Iya. Kayaknya enak ini. Enak kalau saya nggak nyiksa kok. Enak ini kayaknya ini. Nambah lagi. Iki
Kayak bumbunya kue-kue nih ya. Kue-kue. Iya, rasanya ya, rasa apa? Rasa coklat ya. Rasa coklat? Iya. Coklat. Bukan nih, masa coklat kayak gitu rasanya? Coklat, Pak. Apa ya? Vanilla dah, itu. Bukan. Salah. Gak ada ya. Tetot. Apa Apa ya? ini? Keju. Keju. Oh. Keju tuh kayaknya jelas deh rasanya ya. Iya. Asin. Rasa coklat, keju dibilang coklat. Karena kan awalnya tidak makan coklat tadi kan. Oke, terakhir. Ini benda Salah kabeh ya. panjang dan bulat. Terong. Ya dimakan aja nggak apa-apa. Terong matang. Ah, iki ngasih jajanan Kediri iki. Apa itu? Gedhek pisang. Mediun. Yang pokok itu. Gedhek pisang. Yeay. Ini pasti bisa nih, megang tapi nggak boleh dirasakan karena ini bukan makanan ya. Jadi dipegang terus Oh, Benda. Ini benda. benda ini apa? mana sih? Baterai dong. Oh iya pasti Oh, tahu. baterai. Baterai. Pegangannya. Oke. Mm-mm. Pegangan sehari-hari baterai ya? Iya. Punya baterai juga? Punya lah, ben kuat tetap kuat. Ayo. Lagi, Iya, Pak. lagi. Apa itu? Oh, bagsir. Makanan bukan ya? Bukan. Ini makanan. Hah? Ini makanan kan? Ya baru. Oh iya, itu makanan. Ini. Ini sih. Iya. Makanan jaga apa? Apa itu? Dirasa nggak boleh diraksa, cuman Dipegang aja. dipegang. Apa itu? Permen jahe. Bukan. Permen jahe. Ini marshmallow ya? Iya. Oh. Ini bukan generasi marshmallow ya? Iya. Oh ya, anaknya pengen tahu. Saya Oke. bukan nggak suka melo, men. Orangnya. Tapi metal. Hah? Tapi metal. Melo total. Lagi ada 3 lagi. 3 lagi. Dulu, oke nih, Rek. Nah, ini coba apa itu? Korok Iya. kuping ya? Apa? Cotton bud. Cotton bud. Oke. Cotton bud betul ya. Masih ada 2 lagi. Ini familiar kayaknya. Ya. Ini Kemiti dong. Apa, Bener. Pak? Kemiti. kemiti. Iya, cemiti. Peniti. Iya, aku lagi ngomongin kemiti. Ya, bahasanya. Ya, Ya, bahasanya. kemiti. benar. Iya, bener. Oke, benar. Terakhir ini harus tahu. Nggak mungkin nggak tahu ya. Apa ini? Apa sih? Oh, staples. Stapler. Isinya. Oke. Buah apa yang kejam? Buah apa yang kejam? Buaya. Buah kok buaya? Iya buaya kan. Oh, bukan. Durian. Rambutan. Enggak. Melon. Enggak, ngapain melon? Alpukat. Enggak lah. Pisang. Enggak. Tebak aja semuanya buah itu. Nggak ada. Ada. Karena memang bukan buah. Ada lah. Apa? Alpukat. Ah, iya. Alpukat mentega. Alpukat mentega. Jauh. Kejam itu kan? Alpukat mentega. Mentega. Speechless. Ada lagi nggak tebakannya? Coba. Apa ya? Buah apa yang bikin bahagia? Nah, Buah tangan. enggak. Iya, buah tangan bikin bahagia kan? Enggak, saya itu bukan itu jawabannya. Apa? Semangka. Ayo. Semangat kak, gitu ya. Semangat kakak. Oke. Jadi lucunya segitu doang ya? Desta yang kawin lucunya segitu doang. Bikin Iya. tebakan yang lain dong. Apa ya? Nah. Gak seneng plesetan ya, khawatir kepleset ya. Nang radio itu kan ono iklan ya. Iklan. Iklannya Jelajah Al-Quran ya. Nah. Sing pemerannya arek wetak-wetak siapa itu? Arek telu ya. Ya, anak perempuan itu kan Husnul, Syafira sama siapa sih itu? Sasa. Jadi kan ada lirik lagu. Na 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 na. Nah, itu judulnya apa itu? Pisang. Hah? Pisang. Kok pisang ya? Ya kan nana kan banana. Oh, salah bukan. Bukan dong. Mendung gerimis. Bukan, ngapain gerimis? Kan mendung tanpa udan. Oh ya, betul. Tapi Gerimis, bukan kan? itu, bukan itu. Apa? Judulnya Balonku Ada 5. Balonku
Ku ada 5 rupa-rupa warnanya. Ya kan gitu kan ya? Bukan itu, judulnya itu. Bukan mendengar melodi. Ya, Betul sekali. garing ya. Nggak apa-apa dibilang garing. Yang penting asal nggak bikin kering. Ada pesan nggak buat mitra muslim yang saat ini nonton podcast kita atau mungkin dengerin di radio? Jeng jeng. Mitra muslim Serius, Tetap. Kak, serius. lihat dan dengarkan radio Suara Muslim dan podcastnya Suara Muslim, karena di situ kecuali yang ini ya, kecuali yang ini. Sampai lihat akhirnya aja, gak apa-apa. Lihat, ikan anda kan jangan lihat orangnya, tapi lihat pesannya apa kan itu. Tetap dengarkan karena kan di dalam yang disampaikan di radio Suara Muslim itu semuanya bermanfaat, insya Allah. Kecuali yang ini. Kecuali yang ini. Kecuali yang ini. Ya. Itu. Semuanya bermanfaat kecuali yang ini. Ya. Oke. Mohon maaf. Kecuali yang ini ya. Jadi Karena kan sudah jadi di awal sudah disondeng. Ya. Kalau dulu Ustadz Rifan banyak yang nonton. Nah, kalau yang ini jangan ditonton. Ya, jadi mitra muslim semua program Suara Muslim itu bermanfaat, silakan ditonton, silakan Ya. didengarkan, kecuali yang ini ya. Ya. Nah, kalau yang ini di save aja, di share saja, Ya. Biar semakin banyak orang yang tahu. Betul. Mas Heri sebagai seorang yang bekerja di Suara Muslim memberikan banyak manfaat dari Ya, Suara betul, Muslim betul. dan juga berupaya untuk menjadi contoh yang baik juga buat teman-temannya dengan apa yang dilakukan selama ini. Ya. Dan setelah ini mau naik tower lagi biar nggak stres. Sudah pensiun, Pak. Oh, udah pensiun. Iya. Semakin dilarang, Oke. semakin ditonton. Baik. Terima kasih Mas Heri sudah memberikan semangat ya dan juga Ya. pantun-pantunnya. Ada kata-kata terakhir. Oh, ada kata terakhir. Kata-kata masih. Sudah tak siapkan ini soalnya. Tidak butuh pengakuan untuk berbuat baik ya. Karena memang butuh kelakuan untuk berbuat baik. Tetaplah berbuat baik sampai Allah menentukan titik terakhirmu itu. Pantun nggak ada. Menyendiri bukan berarti sendiri. Menyendiri sedang mengevaluasi diri. Mendekatkan diri kepada Sang Ilahi karena sadar bahwa diri ini penuh duri. Masya Allah. Itu. Durinya sebelah mana durinya? Ini. Terakhir, Mas Heri, kalau misalnya saat ini sedang ditonton oleh ya pimpinan Anda di radio ini, apa yang disampaikan kepada beliau? Jeng jeng jeng. Sebentar, pimpinan saya banyak, Pak. Mungkin yang CEO ya. Oh, kelas Wahid. Saya ucapkan terima kasih Pak Riwit karena kan dengan contoh-contoh yang beliau lakukan minimal saya bisa melihat kebaikan dan itu insya Allah tetap saya lakukan. Itu aja. Nanti tak teruskan nangis, nggak usah. Baik. Beli vakum di Jalan Jati. Assalamualaikum Mas Heri. Beli vakum. Apa balik? Mana ada? Ya, Mitra Muslim, terima kasih kebersamaan Anda untuk podcast kali ini dan semoga apa yang kami hadirkan bisa menghibur, kemudian yang memberikan ada insight-insight positif bahwasanya kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik dan kita juga masih kesempatan untuk menjadi contoh bagi orang lain dengan perilaku yang kita lakukan di keseharian kita. Dan saya Muhammad Nasir serta segenap yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.